Setelah sempat ditangkap satpam akibat dituduh menguntit dan hendak Arga akhirnya bisa membuktikan bahwa ia adalah seorang aktor terkenal dan tidak bersalah sedikit pun. Arga juga berhasil membalikan keadaan lalu gantian mengerjai Mona. Ia memaksa wanita itu untuk menuruti semua kemauannya. Mona yang terdesak pun tak punya pilihan lain. Dan sesuai perjanjian di halaman kantor satpam semalam, pagi ini Mona harus menemani Arga main para layang dan membayar semua biayanya. Seperti apa kekonyolan mereka hari ini? Akankah benci di antara keduanya berubah jadi cinta? Simak terus kelanjutan ceritanya. You are the right one, the wrong time. You are the right one, the wrong time. Oh. Orang yang tepat di waktu yang salah. Episode 2. Bab 4. Kok gue jadi ngerasa bego ya? Keesokan paginya, udara dingin khas kota Batu seolah merayu semua orang untuk enggan melepas kehangatan selimut. Pendar emas mentari perlahan menyibak kabut tipis yang menyelimuti perbukitan, memberi tanda bahwa lembaran hari yang baru telah siap dimulai. Di dalam kamar hotelnya yang hangat, Mona masih saja memejamkan mata, enggan beranjak dari kasur nyamannya. Namun, ketenangannya terusik oleh suara dering ponsel yang berbunyi nyaring bertubi-tubi. Dengan sisa rasa malas yang menggelayut, ia meraba nakas dan mengangkat panggilan tersebut, tanpa melihat layarnya. "Mona, ayo bangun. Negara ini membutuhkanmu," ucap Arga berkelakar dengan nada riang di seberang sambungan. "Hah, berisik. Rese banget sih lo. Masih jam berapa ini?" jawab Mona dengan suara serak khas orang baru bangun tidur, lengkap dengan nada kesal. "Makanya lo itu bangun, matahari udah di atas ubun-ubun tuh. Lo gak ingat hari ini harus nemenin gua main para layang?" "Iya, gue inget." "Ya udah, lokasinya udah gua share log. Gua tunggu ya, 20 menit dari sekarang." "Ya jangan 20 menit juga lah. Gua kan cewek, Arga. Mesti dandan dulu," keluh Mona setengah mengerang. Ia merasa tingkat menyebalkan pria di seberang telepon ini sudah melampaui batas. "Apa? Barusan lo panggil gue apa? Lo lupa apa yang gue bilang semalam?" tanya Arga memotong cepat. Nadanya sengaja meledek untuk mengingatkan kesepakatan mereka. Mona menghembuskan napas pendek dengan dongkol. "Iya, Mas Arga," jawab Mona terpaksa. Males banget deh," lanjutnya merutuk lirih. "Ya udah, 30 menit. Jangan telat." "Iya, bawel." Mona langsung memutus sambungan sepihak, lalu melompat dari kasur dan bergegas menuju kamar mandi. Tiga 30 menit kemudian, sebuah taksi online berhenti tepat di depan sebuah minimarket. Mona keluar dari mobil dengan setelan casual, melangkah lesu dan gontai menghampiri Arga yang ternyata sudah duduk santai menunggu di pelataran parkir. Melihat langkah malas Mona, senyum tipis langsung tersungging di bibir Arga. Ia berusaha keras menahan tawa melihat wajah cemberut perempuan itu. "Gak usah ketawa-ketawa," ujar Mona sinis, langsung menyemprot begitu jarak mereka dekat. "Siapa yang ketawa? Orang cuma senyum doang juga," jawab Arga membela diri tanpa rasa bersalah. Mona mengedarkan pandangan, menengok ke kanan dan kiri ke arah jalanan sekitar. "Mana? Katanya mau main para layang." "Tempatnya masih 5 kilo lagi dari sini," jelas Arga singkat. "Terus, kenapa lo malah ngajak ketemuannya di sini?" "Ya biar kita bisa berangkat bareng. Takutnya gue udah jauh-jauh ke sana tapi lo nggak jadi datang." "Ya udah, kalau gitu ayo cepetan kita berangkat. Gue tuh juga pengen nikmatin liburan gue sendiri di sini. Gue nggak mau waktu liburan gue terbuang sia-sia cuma gara-gara mesti nemenin lo kesana kesini seharian," keluh Mona panjang lebar dengan bibir mengerucut. "Kita lihat aja nanti. Gue jamin liburan lo bakalan jauh lebih berkesan dengan kehadiran gue," ucap Arga dengan nada penuh percaya diri. Pede banget jadi orang. "Ya udah ayo cepetan. Naik apa kita?" tanya Mona tak sabar. "Itu," Arga menunjuk dengan dagunya ke arah sebuah motor trail kopling yang terparkir gagah tak jauh dari mereka berdua. Mona tercengang.
matanya membelalak. Hah? Serius loh? Motor siapa itu? Punya saudara gua. Udah ayo buruan, keburu siang, sahut Arga yang dalam sekejap sudah bertengger di atas jok motor tinggi tersebut. Meskipun awalnya sempat ragu dan memandang motor itu dengan ngeri, akhirnya Mona menerima juga helm yang disodorkan Arga. Ia naik ke boncengan belakang dengan agak canggung. Sedetik kemudian, motor menderu keras. Mereka menyusuri jalanan pegunungan yang berliku tajam, membelah kabut tipis dan sejuknya udara pagi yang menyegarkan wajah. Tak lama berselang, roda motor mereka akhirnya berhenti di sebuah bukit luas yang menjadi titik lepas landas wisata para layang. Suasana di atas sana masih terbilang sepi, baru terlihat beberapa pengunjung dan instruktur yang datang. Arga menggandeng, atau lebih tepatnya menarik, lengan Mona untuk naik menuju puncak bukit. Dari titik tertinggi itu, sejauh mata memandang, terhampar permadani pemandangan indah kota Batu yang menakjubkan, dihiasi jajaran atap rumah dan gedung-gedung yang tampak mengecil. Arga kemudian melangkah menghampiri seorang pria berbadan tegap yang tengah sibuk memasang harnes pengaman pada salah seorang pengunjung yang sedang bersiap untuk terjun. Sam, sapa Arga akrab. Pria itu menoleh. Begitu mengenali wajah di balik kacamata itu, matanya melebar. Arga, ucap lelaki itu. Ia seolah tak percaya dengan sosok nyata yang dilihatnya. Walah, ngimpi opo aku rek, iso ketekan artis ibu kota. Teko kapan kon? Sambungnya sembari memberikan pelukan hangat khas sahabat lama. Winginane Sam. Piye kabare? Sehat Sam? Jawab Arga membalas pelukan karib itu. Alhamdulillah sehat. Wah, tambah ganteng ae kon iku ga. Iki sopo? Pacarmu tah? Goda pria itu sambil melirik ke arah Mona yang berdiri canggung di belakang Arga. Bukan Sam, kenalin, ini temanku, namanya Mona. Mon, kenalin, ini Mas Mujib. Beliau ini ketua Persatuan Layang Gantung di sini. Terang Arga memperkenalkan keduanya. Mona mengulas senyum sopan dan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Mona mas, ucap Mona sopan. Sudah lama kenal sama Arga mbak? Tanya Mas Mujib ramah membuka obrolan. Baru mas. Belum ada seminggu, jawab Mona jujur. Saran saya sih mendingan sampean hati-hati sama Arga. Soalnya dari yang saya tahu, dia itu tergolong cowok red flag. Seloroh Mas Mujib asal, terkeker renyah menggoda temannya. Iya mas, kelihatan kok. Teletuk Mona menyambar cepat, memanfaatkannya untuk menyindir Arga. Ngomong apa sih Sam? Sembarangan aja sampai niku ngomong. Sungut Arga dengan wajah merona tipis, menyanggah stigma itu. Sam, aku pinjem parasut ya, kate terbang tandem sama Mona. Boleh, nanti biar disiapin sama anak-anak. Kebetulan juga hari ini anginnya lagi bagus banget. Mona yang mendengar kata tandem langsung memotong percakapan dengan panik. Tunggu dulu. Maksudnya lu sama gue terbang bareng gitu? Emangnya lu bisa nerbangin para layang? Tanya Mona sambil menatap Arga tak percaya. Sampean gak usah khawatir mbak. Dulu semasa kuliah di Malang, Arga ini salah satu anggota aktif kami. Hampir tiap hari dia nerbangin para layang di sini. Dia juga udah punya lisensi resmi buat terbang, baik solo maupun tandem. Jelas Mas Mujib meyakinkan demi membela keahlian temannya. Ia lalu memberi isyarat kepada kru lapangan untuk membentangkan parasut berukuran besar. Lo gak usah khawatir. Dulu gue ini pernah hampir jadi atlet para layang. Tutur Arga menyombongkan diri dengan nada jemawa. Sebenarnya bukan khawatir sih, lebih ke merasa konyol aja. Ini kan jatuhnya olahraga ekstrim dan berbahaya ya. Terus gue harus mempercayakan nyawa gue sama orang gak jelas kayak lo. Kok gue jadi ngerasa bego ya? Timpal Mona dengan mimik tegang yang tergambar jelas di wajahnya yang mendadak bias. Arga justru tersenyum simpul menatap ekspresi panik yang menggemaskan itu. Kok lo malah senyum-senyum sih? Nyawa orang ini. Protes Mona jengkel setengah mati. Udah, santai aja. Percaya sama gua, ucap Arga menenangkan dengan nada yang mendadak melembut. Beberapa saat kemudian, Mas Mujib dibantu kru selesai memasang jalinan harness di tubuh Arga dan Mona. Alat ini berfungsi sebagai tempat duduk sekaligus pengaman ganda yang menggantungkan tubuh mereka pada tali-tali parasut. Sebagai pilot, Arga mengambil posisi berdiri di belakang,
sedangkan Mona berada tepat di depannya. Mereka akan terbang tandem menggunakan satu parasut besar yang sama. Tubuh mereka kini menempel rapat akibat himpitan sabuk pengaman. Ga, kon masih ingat semua prosedur penerbangannya kan? Tanya Mas Mujib memastikan sekali lagi sebelum melepas mereka. Aman mas, tandas Arga mantap. Sarung tangannya mencengkram tali kendali. Ga, lu beneran bisa nerbangin benda ini kan? Tanya Mona lagi dengan bibir yang mulai bergetar, menahan ngeri melihat jurang di depan mata. Apa? Barusan lu manggil gua apa? Gurau Arga di dekat telinga Mona, kembali memancing emosinya di tengah situasi kritis. Bodoh amat lah, tukas Mona kesal bukan main. Arga, serius, gue beneran takut ini, rengeknya kembali. Dalam kondisi panik yang menguras nyali itu, semua formalitas panggilan Mas yang disepakati semalam menguap begitu saja dari kepala Mona. Arga yang menyadari pelanggaran itu memilih bungkam, sengaja membiarkannya karena fokus pada keselamatan mereka. Shh, lo percaya aja sama gua. Hitungan ketiga, kita lari bareng ya. 1, 2, 3. Arga langsung mendorong tubuh Mona dari belakang untuk ikut berlari kencang menuju bibir jurang di hadapan mereka. Mona memejamkan matanya rapat-rapat, jantungnya mencelos. Sesaat kemudian, hembusan angin menangkap parasut di atas mereka. Parasut mengembang sempurna, dan dalam sekejap, pijakan kaki mereka hilang di udara, digantikan oleh sensasi melayang bebas di langit kota batu. Mama, tolong! Pekik Mona histeris saat merasakan kakinya benar-benar menggantung di angkasa, tak lagi menapak ke tanah. Seru banget kan Mon? Tanya Arga berteriak di sela deru angin. Mona tidak menjawab, seluruh pasokan napasnya seolah tertahan di tenggorokan. Arga melongokkan kepalanya ke depan untuk mengintip wajah Mona yang masih ketakutan. Jangan merem, buka matanya, lihat tuh ke bawah. Dari sini pemandangannya bagus banget tahu. Seru Arga meyakinkan dengan nada riang. Gak mau, takut. Tolak Mona keras-keras, masih memejamkan mata. Coba dulu, gue jamin lo pasti suka. Buka matanya pelan-pelan, perintah Arga. Kali ini terdengar sangat lembut di telinga Mona. Mendengar nada suara itu, Mona memberanikan diri membuka mata secara perlahan. Dan detik itu juga, pemandangan magis langsung menyapa indera penglihatannya. Tampak olehnya pucuk-pucuk pepohonan hijau yang rimbun dan jajaran rapi atap rumah warga yang berjarak ratusan meter jauh di bawah telapak kakinya. Wow, Mona berdecak kagum tanpa sadar. Rasa takut yang mengungkungnya perlahan menguap, digantikan oleh rasa takjub yang luar biasa. Gimana? Seru kan? Pegangan ya, kita mau belok. Perintah Arga, lalu menarik tali kemudi parasut sebelah kiri. Seketika itu juga parasut mereka menukik halus dan berbelok tajam ke arah kiri, mengikuti arus angin. Wow, seru Mona dengan wajah berbinar ceria. Ia memang sering menjajal wahana ekstrim di taman bermain, tetapi sensasi yang dirasakannya kali ini benar-benar berbeda 180 derajat. Kali ini, ia bisa merasakan secara nyata bagaimana rasanya menjadi seekor burung yang bebas lepas membelah langit luas tanpa batas. Ga, berapa ketinggian kita sekarang? Tanya Mona yang kini merasa sangat nyaman dan mulai menikmati permainan ekstrim ini. Lo lihat menara tinggi di bawah itu? Itu tingginya 70 meter. Berarti sekarang posisi kita ada di kisaran 100 meter dari permukaan tanah. Jelas Arga berteriak ramah. Tapi ini beneran aman kan? Tanya Mona memastikan lagi, menoleh sedikit ke belakang. Aman, percaya sama gua. Ya udah, kalau gitu kita belok tajam kayak tadi lagi ya. Seru banget tahu, pinta Mona yang rupanya mulai ketagihan adrenalin. Oke, apapun perintah Tuan Putri akan hamba laksanakan. Siap ya, pegangan yang kencang. Arga terkekeh lalu kembali menarik tali kemudi dengan sentakan taktis, membuat parasut melakukan manuver tajam yang mendebarkan. Wow, Mona kembali bersorak kegirangan sembari mengayun-ngayunkan kedua kakinya yang bebas di angkasa. Untuk beberapa lama, mereka berdua terus mengulangi hal yang sama.
memacu adrenalin dengan bermanuver tajam ke kanan dan ke kiri di atas langit batu. Mona bahkan nekat merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, menarik napas dalam-dalam, menikmati hembusan angin dingin yang mengibarkan rambut panjangnya. Baginya, ini adalah pengalaman langka yang sangat berharga dalam hidupnya. Dari binar matanya yang berkedip lucu, jelas terlihat ia sangat menikmati setiap detik yang mereka habiskan bersama, terbang di antara kawanan burung. Setelah puas berputar-putar di ketinggian, parasut besar itu turun secara perlahan. Arga mengarahkan tali kemudi menuju sebuah tanah lapang luas yang menjadi zona pendaratan resmi. Sontak, melihat daratan yang kian mendekat dengan cepat, mimik tegang kembali terpancar di wajah cantik Mona. Arga, lu beneran bisa mendarat kan? Kita nggak akan nabrak kan? Raca Mona berusaha mengusir kecemasan yang tiba-tiba datang lagi. Banyakin doa aja, soalnya gue lebih mahir lepas landas dibandingkan mendarat. Gurau Arga dengan wajah serius yang dibuat-buat, sengaja menakut-nakuti. Arga, lu jangan bercanda ya. Gue beneran takut ini. Awas aja kalau sampai badan gue ada yang lecet, ancam Mona panik dengan nada meninggi. Makanya lu diem aja, jangan kebanyakan gerak. Nanti kalau kita udah deket ke tanah, jangan ditahan pakai kaki. Biarin aja badan kita keseret maju sama parasutnya, oke? Jelas Arga memberikan instruksi pendaratan yang benar. Arga, kayaknya kita terlalu kenceng deh, seru Mona memperingatkan saat angin mendorong mereka melesat cepat ke bawah. Rem ga, rem, rem. Pekinya semakin panik saat bokong mereka mulai menyentuh rumput lapangan dengan kasar, lalu terseret beberapa meter ke depan. Secara refleks, Mona kembali memejamkan mata rapat-rapat. Jangan dilawan, ikutin aja, perintah Arga tegas. Sedetik kemudian, laju parasut melambat dan berhenti sepenuhnya. Mona terjatuh dengan posisi badan miring ke kiri. Ia membuka mata dengan napas tersengal-sengal, jantungnya berdebar 10 kali lebih cepat, dan wajahnya mendadak pucat pasi menahan sisa ketegangan. Sejenak, Mona berusaha mengatur napas dalam-dalam untuk mengumpulkan kembali kesadarannya yang sempat melayang. Setelah agak tenang, ia duduk dan buru-buru memeriksa kedua tangan serta kakinya. Yakin semuanya aman tanpa ada luka lecet sedikit pun, ia menoleh ke arah Arga yang rupanya masih terbaring terlentang di atas rumput tepat di belakangnya. Melihat ekspresi Mona yang syok seperti orang yang baru saja selamat dari ledakan besar, Arga tidak bisa menahan tawa. Pria itu terkekeh geli hingga bahunya terguncang. Kok lo malah ketawa-ketawa sih? Jangan-jangan yang barusan itu lo sengaja ya mendarat keras kayak gitu? Iya kan? Lo tuh benar-benar kelewatan ya jadi orang. Gue udah hampir mati ketakutan tau gak? Hardik Mona berang. Dengan gemas, perempuan itu memukuli lengan dan bahu Arga berulang-ulang kali menggunakan kepalan tangannya. Arga semakin terkikik renyah. Alih-alih menghindar atau menangkis pukulan bertubi-tubi itu, ia membiarkan saja Mona meluapkan seluruh sisa kekesalan dan ketegangannya lewat pukulan-pukulan emosional itu, lengkap dengan sumpah serapah yang terus meluncur dari bibir tipisnya. Iya, maaf, gue ngaku salah. Udah dong, udah, gue minta maaf. Aduh, sakit tau, seru Arga sembari memohon agar Mona menyudahi pukulannya. Mona akhirnya menghentikan aksinya, dadanya masih naik turun mengatur napas. Kedua mata mereka saling berpandangan lekat selama beberapa detik di atas hamparan rumput hijau itu. Dan entah bagaimana, di detik berikutnya, tawa renyah justru serempak pecah di antara mereka berdua, meleburkan segala ketegangan dan gengsi yang sempat membentang di antara mereka sejak kemarin. You are the right one, the wrong time. You are the right one, the wrong time. Oh. Bab 5. Tamparan realita. Setelah mengembalikan seluruh perlengkapan parasut dan menyempatkan diri untuk berbincang sejenak dengan teman-teman lamanya, Arga pun berpamitan. Ia kembali memacu sepeda motor trailnya membelah jalanan dengan Mona yang membonceng di belakang.
Gaya berkendara Arga yang terkesan ugal-ugalan dan gemar selap-selip membuat Mona merasa sedikit was-was. Mau tidak mau, ia terpaksa mencengkram erat sisi pinggang Arga. "Bawa motornya bisa pelan-pelan aja nggak? Gue takut tahu," keluh Mona setengah berteriak di sela deru mesin. Arga mengangguk di balik helmnya. Tanpa menunggu perintah kedua, ia segera mengendurkan tarikan gas dan menurunkan kecepatan motornya menjadi lebih santai. "Kita mau kemana?" tanya Mona lagi, mendekatkan kepalanya. "Makan siang dulu, abis itu gue anterin lo balik ke hotel." "Makan siang di mana?" "Udah, ikut aja, nanti juga tahu." Beberapa saat kemudian, roda motor Arga berbelok masuk dan berhenti di halaman sebuah warung makan prasmanan yang rupanya cukup terkenal di kota ini. Warung makan tersebut mengusung nuansa tradisional Jawa yang tampak sangat asri, dipenuhi oleh rindangan berbagai macam tanaman hias di sana-sini. Mona cukup terkesan saat pertama kali menginjakan kakinya di tempat ini. Ia baru tahu jika ada tempat makan dengan konsep seunik ini. Rindangnya tanaman hias, sejuknya udara kota Batu, serta keramahan para pramusaji di sana menjadikan tempat ini tetap terasa nyaman meskipun kondisinya sedang penuh sesak oleh pengunjung. Apalagi saat ini memang sudah memasuki puncak jam makan siang. Arga berjalan pelan di antara ramainya pengunjung hendak menuju ke area meja prasmanan, dan Mona mengekor tepat di belakangnya. Dari kejauhan, tampak terlihat antrean mulai mengular. Tanpa sengaja, mata Arga menangkap ada sebuah meja kosong yang terletak di bawah sebuah pohon beringin yang cukup rindang. Tak ingin kehilangan tempat, Arga buru-buru melepas tas selempang dan jaketnya, lantas meletakkannya di atas meja tersebut sebagai penanda. Setelah itu, ia meninggalkannya begitu saja dan lanjut berjalan kembali ke arah antrean meja prasmanan. Mona buru-buru menarik lengan kaos Arga. Matanya melirik cemas ke sekeliling meja kosong itu sebelum berbisik pelan. "Lu gak takut tas lu hilang apa?" "Tenang aja, gak bakal hilang. Tapi kalau tadi mejanya gak gua tandain, bisa-bisa langsung dipakai orang lain. Nanti malah kita yang gak kebagian tempat duduk. Lo lihat aja sendiri, ramainya kayak gini," sahut Arga santai. Mona mengangguk paham, membenarkan logika Arga. Mereka lantas mengantri untuk mengambil makanan dan minuman di meja prasmanan. Berbagai macam sayur kuah, sambal khas, dan lauk pauk tradisional berjajar rapi di atas meja panjang yang terbuat dari kayu jati. Saking banyaknya hidangan yang tersaji, Mona sampai bingung sendiri dibuatnya. Selesai memilih menu makan siang masing-masing, mereka kembali ke meja di bawah pohon yang sudah ditandai Arga sebelumnya. Mona tampak begitu menikmati setiap suapan hidangan yang tengah disantapnya. Terlihat dari gerakan kepalanya yang berulang kali mengangguk-angguk puas usai menyuapkan sendok ke mulutnya. Sekarang ia mulai bisa memahami mengapa banyak orang rela datang jauh-jauh ke tempat ini. Selain suasananya yang nyaman, rasa masakan di sini benar-benar juara dan cocok di lidah. Padahal kalau dipikir-pikir, lokasi tempat makan ini cukup tersembunyi karena harus masuk ke dalam gang kecil terlebih dahulu. Tanpa Mona sadari, sedari tadi Arga terus memperhatikan tingkah menggemaskannya tersebut sembari menyunggingkan senyum tipis. "Enak?" tanya Arga memecah keheningan. Mona mendongak lalu mengangguk mantap. "Enak banget, gue baru tahu loh ada tempat makan tersembunyi kayak gini. Konsepnya tuh kayak homey banget gitu loh. Jujur, gue suka sih, makanannya juga pas di lidah gue." "Jadi sekarang lo udah mengakui dong kalau ternyata gue bisa membuat liburan lo kali ini jadi lebih berkesan?" Tembak Arga langsung menaikkan sebelah alisnya. "Ya sejauh ini lumayan lah. Meskipun awalnya lo itu nyebelin banget tau gak?" Aku Mona jujur sambil mengunyah lauknya. "Ya itu kan karena lo belum kenal gue aja. Sekarang setelah lo kenal gue lebih jauh, apa persepsi buruk lo tentang gue udah berubah?" "Overall belum sih. Ya mungkin adalah dikit-dikit mah. Tapi by the way, makasih banyak ya. Tadi lo udah ngajakin gue main para layang. Jujur itu pengalaman pertama dalam hidup gue nyobain olahraga ekstrim kayak gitu. Dan apa yang lo lakuin waktu pendaratan tadi tuh benar-benar nyebelin banget tau gak?
Jantung gue sampai mau copot rasanya. Tapi ya gara-gara kejadian itu juga sih, gue yakin gue gak bakalan pernah lupa sama kesan pertama gue naik para layang tadi. Syukur deh kalau gitu. Itu artinya usaha keras gue tadi gak sia-sia kan? Lo tau gak, ekspresi muka lo waktu kita baru mendarat tadi tuh lucu banget tau. Arga terkekernya mengingat kejadian pendaratan tadi. Tapi ngomong-ngomong, kita jalan berdua kayak gini, kira-kira ada yang bakalan marah gak sih? Lanjut Arga dengan nada menyelidik, menatap lekat kedua mata Mona demi mencari jawaban. Kalau sampai ketahuan, ya pasti ada yang marah dong. Lo kira cantik-cantik gini gue gak laku apa? Jawab Mona sinis dengan nada bercanda. Oh ya? Siapa? Pacar? Cecar Arga, mencondongkan tubuhnya ke depan karena penasaran. Mona menggeleng pelan. Ia lantas meletakkan sendoknya, kemudian dengan anggun mengangkat punggung tangan kirinya tepat di depan wajah Arga. Di sana, sebuah cincin berlian bermata satu tampak melingkar indah dan berkilau di jari manisnya. Suami, ungkap Mona tegas tanpa ragu. Arga langsung tersedak makanan yang sedang dikunyahnya. Batuknya seketika pecah, membuat wajahnya memerah padam. Diiringi senyum kemenangan yang tertahan, Mona buru-buru menyodorkan segelas air putih hangat kepadanya. Arga menerima gelas itu dengan tangan sedikit gemetar, lalu meneguk habis isinya untuk meredakan rasa perih di tenggorokan sekaligus rasa terkejutnya. Serius loh? Tanya Arga berbisik, matanya membelalak lebar menatap Mona. Mona mengangguk pasti dengan senyum meledek. Kenapa? Ciper kan lo sekarang? Tembaknya mengejek. Enggak, gue gak percaya. Lu ngomong gini pasti cuma buat nakut-nakutin gue aja kan? Secara kalau lu beneran udah punya suami, gak mungkin lah lu liburan sendirian di luar kota selama berhari-hari kayak gini tanpa ditemani suami lu. Sanggah Arga telak, menyilangkan kedua tangan di atas dada seolah menolak mentah-mentah kenyataan yang baru saja menghantam egonya. Mona menggeleng-gelengkan kepalanya melihat penolakan itu. Arga, nggak semua laki-laki tuh punya banyak waktu luang buat keluyuran kayak lu. Dan suami gue tuh termasuk golongan orang yang sibuk. Justru gue itu liburan sendirian kesini karena suami gue lagi nggak ada di rumah. Dia lagi ada urusan bisnis di Kalimantan. Dan biasanya kegiatan kayak gitu bisa memakan waktu sampai 1 minggu. Dia itu pengusaha, Arga. Pengusaha. Terang Mona menjelaskan dengan artikulasi yang sengaja ditekan sambil memiringkan sedikit bibirnya, mengejek kedangkalan pemikiran pria di hadapannya. Tak cukup hanya dengan kata-kata, Mona kemudian meraih tas cincin yang diletakkan di samping kursi tempatnya duduk. Ia mengeluarkan ponsel, membuka kunci layar, lalu masuk ke dalam akun media sosial pribadinya. Ia menggulir layar ponselnya beberapa saat untuk mencari sebuah dokumentasi lama. Setelah menemukan apa yang ia cari, ia lantas menyodorkan layar ponsel itu tepat ke depan mata Arga. Seketika itu juga, bau Arga merosot dan tubuhnya terhenyak kaku. Pandangannya terpaku pada layar tersebut, menatap jajaran foto Mona bersama seorang pria matang, berjas rapi dalam sebuah resepsi pernikahan yang sangat mewah dan megah. Dalam foto tersebut, Mona tampak begitu anggun, tersenyum cantik dalam balutan gaun pengantin putih yang elegan dan memesona. Si? Gue gak bohong kan? Tegas Mona lantas menyimpan kembali ponselnya. Arga tertegun membisu. Kepalanya tertunduk sedikit sembari jemarinya mengetuk-ngetuk cangkir kosong. Bingung bagaimana harus merespon situasi canggung ini. Maaf, gue benar-benar gak tahu kalau ternyata lo udah punya suami, Mon. Sekarang gue jadi paham kenapa selama ini lo selalu bersikap defensif dan berusaha keras buat menghindari gue. Sesal Arga, suaranya merendah dibarengi helaan nafas berat. Santai aja. Sebenarnya sih gue gak pernah menutup diri buat temenan sama siapapun. Tapi ya gak tahu kenapa, waktu awal kita ketemu di Malang kemarin, kesan pertama yang gue tangkap dari lo tuh annoying banget, tau gak? Masa sih? Tapi harusnya sekarang persepsi itu udah enggak dong. Ya masih sih, sedikit, goda Mona sambil menautkan ujung ibu jari dan telunjuknya, menyisakan jarak tipis.
Arga hanya bisa menyunggingkan senyum tipis yang dipaksakan. Sayang banget ya Mon. Padahal tadinya malam ini gue pengen banget ngajak lo makan malam. Ya mumpung kita masih sama-sama di Kota Batu. Tadinya sih gue pengen ngajak lo makan di tempat-tempat ikonik yang ada di sini. Tapi ya setelah lo ceritain status lo ini, kayaknya gue mesti mikir 2 kali atau bahkan 1000 kali lagi deh. Ungkap Arga jujur, mengalihkan pandangannya ke arah jalanan. Mona menghentikan kunyahannya sesaat mendengar kalimat Arga barusan. Ia memilih untuk tidak menimpali ucapan bernada sesal itu. Matanya hanya melirik sekilas ke arah Arga, diiringi sebuah senyum simpul yang menyimpan banyak arti tersembunyi. Selanjutnya, mereka berdua menghabiskan sisa makan di piring masing-masing tanpa ada percakapan lagi yang mengalir. Suasana mendadak hening, berganti dengan suara riuh pengunjung lain. Keduanya larut dalam lamunan masing-masing. Arga terus menatap ujung sepatunya sembari merutuki perlakuan jahilnya kepada Mona di dalam hati. Selama ini, ia tidak tahu jika ternyata perempuan yang dikejarnya sudah terikat komitmen suci. Dan itu juga berarti secara tidak sadar, ia hampir saja melintasi batas dengan mengganggu istri orang lain. Nama baiknya sebagai artis papan atas bisa hancur seketika jika hal itu terendus media. Sementara bagi Mona, jemarinya tampak bergerak gelisah memainkan ujung sedotan. Batinnya saat ini justru tengah berkecamuk hebat. Entah mengapa, ia merasa apa yang selama beberapa hari ini dilakukan Arga kepadanya, meskipun awalnya menyebalkan, terasa amat tulus dan apa adanya. Perhatian kecil dan keseruan spontan yang diberikan Arga terasa berbeda jauh dengan apa yang selama ini ia dapatkan dari suaminya, yang kaku, dingin, dan kerap mengumbar kepalsuan serta kepura-puraan. Baginya, kehidupan berumah tangga yang sedang ia jalani selama ini tak ubahnya hanya sebuah formalitas belaka, sepi, tanpa kehangatan yang nyata. Beberapa waktu berlalu, mereka berdua kini sudah kembali berada di atas sepeda motor milik Arga. Tak ada lagi tawa lepas atau obrolan hangat seperti saat mereka berada di puncak bukit Paralayang tadi pagi. Keduanya tampak duduk tegak dan kaku, saling menjaga jarak agar tubuh mereka tak saling bersentuhan. Terutama Arga, setelah egonya dipukul mundur oleh fakta bahwa perempuan yang sedang membonceng di belakangnya adalah istri orang, kini ia memilih untuk lebih menahan diri. Hal serupa juga terjadi pada Mona. Ia memalingkan wajah ke sisi kiri, menatap deretan ruko yang mereka lewati demi membunuh rasa canggung. Tak lama kemudian, deru motor Arga melambat dan akhirnya berhenti tepat di depan gerbang pelataran hotel tempat Mona menginap. Mona segera turun dari boncengan dan menyerahkan helmnya kembali. Arga menerima helm itu dengan canggung sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Pandangannya agak dialihkan saat berbicara. Makasih ya, udah mau nemenin gua seharian ini. Gua berharap kita masih bisa tetap temenan, meskipun ya, lo paham lah maksud gua. Mona mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Iya, sama-sama. Gue juga makasih ya. Hari ini lo udah nunjukin gue banyak pengalaman baru yang seru. Jawab Mona dengan mimik canggung. Ya udah, gua cabut dulu ya. Pamit Arga bergegas menstarter motornya. Mona mengangguk pelan. Keduanya lantas saling melempar senyum canggung sebelum Arga memutar gas dan melajukan motornya pergi. Mona masih saja berdiri mematung di pinggir jalan. Matanya terus menatap lekat punggung Arga yang perlahan menjauh, hingga bayangan pria itu hilang sepenuhnya di balik tikungan. Mona menghela napas panjang yang terdengar berat di keheningan sore itu. Dengan pundak yang terkulai lemas, ia berbalik lantas menyeret langkah kakinya yang mendadak terasa hampa menuju ke arah kamar.
Bab 6. Besok kita bicara tentang aku. Hari kembali beranjak gelap. Mona duduk merenung di balkon kamar hotelnya, membiarkan angin malam kota batu yang menusuk kulit menyapu tubuhnya. Sesekali ia menyesap secangkir teh hijau hangat yang masih mengepulkan uap tipis. Batinnya masih saja berkecamuk. Sedikit banyak, ia mulai menyesali pengakuan jujurnya kepada Arga perihal status pernikahannya siang tadi. Ia sama sekali tak menduga jika sikap Arga akan langsung berbalik 180 derajat menjadi begitu kaku dan berjarak. Meskipun tindakan Arga yang menjaga batasan itu sama sekali tidaklah salah, justru Mona lah yang kini merasa kehilangan. Ia baru sadar bahwa kehadiran Arga belakangan ini sanggup mengisi relung hatinya yang telah lama hampa dan haus akan perhatian. Seperti hujan yang mendadak membasahi tanah gersang, Arga datang membawa kesegaran, seolah menyembuhkan luka lama di hatinya dengan cara yang paling sederhana. Tingkah konyol dan kejahilan yang pria itu tunjukkan selama ini terasa begitu tulus di matanya. Sangat berbanding terbalik dengan sikap dingin suaminya sendiri. Dan tak bisa dimungkiri, saat ini Mona masih sangatlah mendambakan kehangatan semacam itu. Mona meraih ponselnya yang tergeletak di meja balkon, menggulir layar mencari sebuah nama di kontaknya, lalu menimbang-nimbang dengan perasaan ragu yang membuncah. Ayolah Mona, cuman makan malam biasa aja kok. Lagi pula, bukankah tadi siang dia sendiri yang bilang masih ingin tetap berteman? Gumamnya meyakinkan diri sendiri. Sebelum rasa bimbang kembali menang, jemarinya langsung menekan tombol panggil. Halo? Terdengar suara berat Arga di ujung sambungan setelah dering ketiga. Iya, halo? Gah, lagi sibuk nggak? Enggak, ini cuma lagi nyiapin perlengkapan buat acara maraton besok pagi. Ada apa, Mon? Tanya Arga di seberang sana. Mengenai tawaran makan malam yang lu bilang tadi siang, apa masih berlaku? Tanya Mona dengan nada suara yang diatur sehati-hati mungkin. Suasana mendadak hening. Untuk beberapa saat, Arga sempat tertegun di seberang telepon. Ragu harus menjawab apa. Logikanya berteriak untuk menghindar, namun ada sisi lain yang enggan menolak. Ya udah deh Kak, kalau nggak jadi juga nggak apa-apa kok. Emang guenya aja kali ya nggak tahu waktu. Secara lo kan harus siap-siap buat acara fun run besok. Lanjutin aja prepare-nya, maaf ya, gue udah ganggu. Sesal Mona cepat, merasa tengsin karena jeda diam Arga yang terlalu lama. Bukan gitu, gue udah selesai kok. Serga Arga cepat, takut Mona salah paham dan tersinggung. Tawaran makan malamnya sih masih berlaku. Cuma tadi gue lagi mikir mau jemput lo naik apa. Masa iya mau naik motor malam-malam gini? Mana udara batu lagi dingin-dinginnya lagi. Kilahnya berusaha terdengar logis. Emang lo mau ngajak gue makan di mana? Tanya Mona, matanya berbinar kecil. Jadi gini, di sini tuh ada sebuah tempat makan yang ikonik banget. Menunya serba nasi ketan gitu. Nah, mumpung kita masih di Batu, gua pikir lu mesti cobain deh. Boleh juga tuh, kedengarannya menarik. Ya udah, lo share log aja lokasinya, ntar kita ketemuan di sana. Gue naik taksi online aja dari sini, gimana? Tawar Mona memberikan solusi praktis. Ya udah, gitu aja. Tapi beneran gak apa-apa nih, lo mau berangkat sendiri? Arga kembali berusaha memastikan, masih ragu dengan rencana yang sedang disusun ini. Ya nggak apa-apa lah, emang kenapa sih? Atau jangan-jangan lo sekarang udah nggak mau lagi ya jalan bareng gue? Apa gara-gara tadi siang gue bilang kalau gue udah punya suami? Apa itu yang membuat lo berubah pikiran dan nggak mau lagi kenal sama gue? Meskipun gue udah punya suami, emang nggak bisa ya kita tetap jadi teman dan berinteraksi seperti biasa aja? Omel Mona panjang lebar, menumpahkan seluruh kekesalan terpendamnya sejak siang tadi. Enggak, bukan gitu. Gue justru senang kok bisa kenal sama lo. Maksud gue, beneran gak apa-apa lo pergi sendiri ke sana? Arga menjawab panik sambil mengacak-acak rambutnya sendiri. Sejatinya, ia sedang bingung setengah mati menentukan batasan sikap yang etis setelah mengetahui status hubungan Mona. Gak apa-apa, gue udah biasa kali kemana-mana sendiri. Jadi gimana nih? Jadi nggak? Oke, jadi. Gua share log tempatnya sekarang. Ya udah kalau gitu.
Tapi kali ini lo yang traktir ya. Gue siap-siap dulu. Bye. Sambungan pun terputus secara sepihak. Arga tertegun menatap layar ponselnya. Kini giliran batinnya sendiri yang berkecamuk hebat. Ia kebingungan menghadapi tingkah Mona yang kerap berubah drastis, defensif, lalu tiba-tiba melunak tak tertebak. Hal ini membuat Arga merasa seperti sedang berselancar di tengah gulungan ombak yang ganas. Bingung kapan harus bertahan menjaga keseimbangan dan kapan harus melepas papan lalu menyelamatkan diri sebelum terhempas lebih dalam ke dasar laut. Kok malah jadi rumit gini ya? Gumamnya lirih pada ruangan yang sepi. Arga tiba lebih dulu di lokasi pos ketan legendaris tersebut. Ia sengaja memilih sebuah bangku kayu di sudut ruangan yang agak temaram dan jauh dari jangkauan lampu utama. Konon, tempat makan ini sudah berdiri sejak tahun 1960-an. Menu yang disediakan berupa aneka macam masakan berbahan dasar ketan dengan berbagai pilihan pelengkap, mulai dari kelapa parut tradisional, gula merah, keju, susu, pisang, durian, hingga pelengkap gurih seperti suwiran ayam dan sambal. Suasana malam ini kebetulan tidak begitu ramai. Hal ini tentu saja menguntungkan posisi Arga. Seperti biasa, ia mengenakan kacamata plano berbingkai hitam dan topi yang ditarik agak turun untuk menyamarkan wajahnya agar tidak memicu kehebohan pengunjung lain. Kepalanya tak henti berputar, memandang ke arah pintu masuk mencari keberadaan Mona. Sudah hampir setengah jam ia menunggu, namun tanda-tanda wanita itu belum juga kelihatan. Brengsek, kayaknya gue dikerjain nih. Rutuknya kesal dalam hati, merasa bodoh. Tiba-tiba ponsel di saku jaketnya bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari kekasihnya, Shirley. Shirley adalah seorang model, bintang iklan, sekaligus brand ambassador sebuah merek kosmetik ternama dari Jakarta. "Sayang, lagi ngapain?" tanya Shirley lewat pesan teks. "Lagi mau makan," balas Arga. "Sama siapa?" Arga menatap layar itu lama. Jarinya menggantung di atas papan ketik virtual sebelum akhirnya mengetik kebohongan pertamanya. "Sendiri." "Makan di mana?" "Makan nasi ketan yang terkenal di Kota Batu." "Ih, jadi pengen deh," balas Shirley manja. "Iya, kapan-kapan kalau kita ke Malang, aku pasti ajak kamu makan di sini. Kamu lagi di mana, sayang? Udah makan belum?" Arga balik bertanya. "Baru pulang podcast. Tadi udah makan di lokasi syuting. Sayang, besok kamu jadi ikutan maraton?" tanya Shirley. "Jadi dong," balas Arga. "Ya udah, kalau gitu nanti habis makan malam kamu langsung bobo ya. Jangan bobo malam-malam, siapin tenaga buat besok. Aku mau pergi dulu sama Nisa," tutur Shirley. "Pergi kemana?" "Ke mall, nemenin dia beli sesuatu." "Selesai belanja langsung pulang ya, jangan keluyuran malam-malam," pesan Arga protektif. "Oke bos," pungkas Shirley diakhiri dengan emotikon hati. Arga mengunci ponselnya kembali dengan perasaan yang mendadak tidak nyaman. Rasa bersalah yang teramat sangat menyergap dadanya karena telah berbohong demi menyembunyikan keberadaan Mona dari kekasihnya sendiri. "Udah nunggu dari tadi ya?" Sebuah suara manis yang familiar tiba-tiba mengagetkan lamunan Arga. Sorry, tadi gue mampir dulu beli sesuatu," jelas Mona yang baru saja tiba dan langsung berdiri di samping meja. Arga menghembuskan napas lega yang teramat panjang, seolah beban di pundaknya sedikit terangkat. "Kenapa? Lo takut gue gak dateng ya?" ledek Mona lantas menyunggingkan senyum lebar tanpa beban. Arga tertegun sejenak. Senyum itu lagi, gumamnya dalam hati, buru-buru menekan debaran aneh yang mulai salah arah di dadanya. "Pesan makan sih, lapar nih gue," ujar Mona sambil langsung mengambil tempat duduk tepat di hadapan Arga. Namun, sedetik kemudian, raut wajahnya berubah masam saat memperhatikan penampilan pria di hadapannya. "Kenapa? Ada yang salah?" tanya Arga bingung melihat perubahan ekspresi Mona.
Lo masih aja pakai topi dari mantan lo itu? Protes Mona melirik sinis ke arah topi hitam yang bertengger di kepala Arga. Oh, ini. Habis gimana lagi? Gua nggak bawa topi yang lain dari Jakarta. Terang Arga jujur. Buka aja sih, risih gue liatnya. Pinta Mona manja sekaligus menuntut. Gak usah aneh-aneh deh, Mon. Lo mau muka kita berdua ke foto akun gosip, terus besok langsung viral di medsos? Tolak Arga setengah berbisik tajam sambil membenarkan posisi topinya agar lebih menutupi dahi. Mona mendengus pelan. Ups, iya deh, sorry. Gue lupa kalau lagi jalan sama artis papan atas. Sindir Mona dengan bibir dimiringkan setengah mengejek. Gak usah ngeledek ya. Balas Arga jengkel, meski ada segaris senyum yang ia tahan. Mona terkekeh renyah melihat reaksi gusar Arga yang menurutnya menggemaskan. Mereka kemudian memanggil pramusaji dan memesan hidangan. Mona memilih menu ketan susu dengan tambahan krim keju dan durian, sedangkan Arga lebih memilih varian gurih dengan parutan kelapa, ayam goreng, dan sambal. Beberapa menit kemudian, pesanan datang. Gimana? Enak? Tanya Arga setelah melihat Mona menyuapkan sesendok besar ketan durian ke mulutnya. Mona mengangguk mantap tanpa kata-kata, sibuk menikmati perpaduan rasa manis dan gurih. Ia kemudian menyeka krim susu yang sedikit belepotan di bawah bibirnya menggunakan selembar tisu. Tadi siang, habis gue anterin balik ke hotel, lo ngapain aja? Tanya Arga santai, mencoba memancing obrolan mengalir kembali. Mau tau aja, lagian ya. Malam ini gue gak mau kita bahas tentang gue. Jawab Mona datar menatap Arga lekat. Lah, terus kita ngobrol apaan? Tanya Arga sambil mengernyitkan dahi bingung. Tentang lo? Saut Mona singkat. Gua? Arga menunjuk hidungnya sendiri terheran-heran. Mona mengangguk pasti. Iya, only about you, tegasnya. Ya elah, kalau cuma tentang gua mah lo tinggal nonton di infotainment aja kali. Tutur Arga santai sambil menyuap ketan ke mulutnya. Mona menggeleng. Gue gak pengen denger gosip. Gue pengen denger hal yang lebih pribadi. Tentang masa kecil lo, keluarga lo. Ya pokoknya cerita-cerita yang gak pernah ada di televisi. Arga terdiam sejenak, menatap ketan di piringnya sebelum akhirnya mulai membuka diri. Oh, tentang itu. Oke. Jadi gini, gue terlahir sebagai anak tunggal, lahir dan besar di kota ini. Dari TK, SD, SMP, sampai kuliah, semua gue lewati di sini. Masa kecil gue bisa dibilang gak jauh beda dari anak-anak daerah pada umumnya. Main layangan, main lumpur di sawah, ya samalah dengan anak-anak kampung yang lain. Tapi gue merasa beruntung dibesarkan di tengah keluarga yang selalu mendukung semua keinginan dan cita-cita gue. Selama itu baik, buat mereka gak jadi masalah. Makanya gue bisa sampai di titik sekarang ini. Semua gak lepas dari peran dan dukungan mereka. Jadi orang tua lo tinggal di sini? Tanya Mona menyimak. Iya, lebih tepatnya nyokap gue dimakamin di sini. Mona tersentak pelan. Oh, sorry. Gue gak tahu kalau... Sahutnya tertahan, merasa tidak enak. Santai aja, kejadiannya juga udah lama kok, 3 tahunan yang lalu. Kenang Arga dengan senyum tipis. Kalau boleh tahu, ibu wafat kenapa? Sakit? Tanya Mona hati-hati. Arga mengangguk. Kalau bokap? Tanya Mona kembali. Arga mendadak terdiam. Suasana di meja mereka seketika berubah hening dan berat. Sorry, kalau lo gak nyaman, gak usah cerita juga gak apa-apa kok. Lirih Mona penuh penyesalan. Arga menggeleng pelan. Bokap gak pernah pulang sejak gua berumur 9 tahun. Ungkapnya dengan pandangan menerawang. Kawin lagi? Celetuk Mona polos. Arga langsung tersedak ketan di mulutnya. Ia sama sekali tak menduga akan mendengar pertanyaan sekonyol itu meluncur dengan begitu lancar dari bibir Mona dengan ekspresi polos tanpa dosa. Sorry. Dengan panik, Mona menyodorkan segelas air putih kepada Arga. Arga terkekeh setelah meneguk habis air pemberian Mona. Sementara Mona hanya bisa membalas dengan senyuman canggung yang menahan malu. Jadi gini,
Arga menarik napas, memulai cerita yang sebenarnya. Dulu, bokap gue kerja di sebuah kapal kargo milik perusahaan asing. Suatu hari, kapal mereka dibajak di perairan Somalia. Perusahaan sudah berusaha membayar tebusan kepada para perompak. Tapi apa daya, para perompak itu ingkar janji. Meskipun kapal tersebut akhirnya dilepaskan, 7 dari 29 orang ABK tidak pernah kembali, termasuk bokap gue. Sejak saat itu, nyokap sering sakit-sakitan karena kesedihan yang mendalam. Hingga akhirnya wafat 3 tahun lalu. Kenang Arga dengan ekspresi datar menyembunyikan luka lama yang belum sepenuhnya pulih. Mona terpaku. Matanya menatap Arga dengan tatapan iba. "Sorry, gue benar-benar gak bermaksud." "Santai aja, gue udah berdamai dengan itu semua," potong Arga menenangkan. "Terus sekarang lo tinggal di mana? Dengan karir keartisan lo saat ini, nggak mungkin dong lo bolak-balik Jakarta Malang." Mona berusaha mengalihkan topik agar atmosfer tidak terlalu sedih. Arga mengangguk membenarkan. "Gue punya apartemen di Jakarta. Beberapa hari yang lalu, gue dapat undangan buat ngisi acara pembukaan festival film yang diadakan anak-anak komunitas film lokal Malang. Habis itu, gue ke Batu buat jengukin nenek gue. Sekalian ikut acara fun run maraton besok. Lu mau ikutan gak? Seru tau," tawar Arga. "Ikut apa? Maraton maksud lo?" Arga mengangguk. "Enggak ah, lari-lari mau ngejar apaan sih? Lagian gue juga gak suka panas-panasan. Ntar kulit gue hitam lagi," celetuk Mona asal. "Idih, najis." Timpal Arga kesal membuat Mona kembali terkekeh geli. "Kalau makanan kesukaan lo, apa?" lanjut Mona menginterogasi. "Gua suka rawon, soto, sop, lodeh. Hampir semua makanan berkuah gue suka. Terutama rawon bikinan nenek gua. Rasanya tuh beda banget sama rawon dari rumah makan terkenal sekalipun. Suatu saat lo harus coba sih. Gua jamin pasti bakalan nagih." "Oh ya? Boleh juga tuh kayaknya. Jujur ya, seumur-umur gue belum pernah makan rawon tahu." "Oh ya? Wah, sayang banget. Saran gue, lo harus nyobain makan rawon sih. Ya minimal sekali seumur hidup lah." "Iya sih, ntar gue pasti cobain deh." "Gah, gue boleh nanya yang lebih pribadi lagi nggak?" "Boleh aja. Mau tanya apa?" "Soal hubungan lo sama brand ambasador skincare yang blasteran bule itu. Siapa namanya?" "Shirley maksud lo?" "Iya, Shirley. Kalian beneran serius mau tunangan?" tanya Mona dengan nada menyelidik. Arga terdiam. Ditatapnya wajah Mona lekat-lekat, mencoba membaca arti di balik pertanyaan tersebut. Mona yang salah tingkah langsung tersenyum canggung. "Pertanyaan gue terlalu kepo ya?" tutur Mona merasa tak enak. Arga terkekeh pelan. "Enggak sih. Sebenarnya pertanyaan lo itu nggak jauh beda sama pertanyaan para wartawan infotainment. Cuma mungkin jawaban gua ke lo aja yang akan sedikit berbeda," jelas Arga. "Oh ya? Berarti eksklusif nih di acara Rumpi with Mona. Apaan dong? Buruan jawab. Jadi penasaran nih gue," sambut Mona antusias memajukan tubuhnya. Arga kembali terkekeh geli melihat rasa ingin tahu Mona. "Jadi gini, kalau ditanya apakah gue beneran pacaran sama Shirley, jawabannya bener. Gue memang pacaran sama dia. Tapi untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, jujur dari gue pribadi sebenarnya belum ada pikiran ke arah sana. Gue lagi pengen nikmatin hubungan ini mengalir natural aja dulu. Kalaupun gue membiarkan berita tentang tunangan gue itu bergulir liar di luaran sana, itu lebih kepada teknik marketing untuk menaikkan exposure di media sosial aja, baik buat gue ataupun buat Shirley sendiri. Secara sekarang ini kami kan lagi terlibat di banyak proyek dan sponsor yang tentu saja membutuhkan perhatian media. Tapi terlepas dari itu semua, tidak menutup kemungkinan juga kalau nantinya hubungan kami bisa berlanjut serius," terang Arga gamblang. Mona mengangguk-angguk paham. "Satu pertanyaan lagi, boleh?"
Arga kembali mengangguk memberikan izin. Sebenarnya apa sih motivasi lo godain gue kemarin? Tanya Mona penuh selidik. Siapa yang godain lo? Elunya aja kali yang kegeeran. Kilah Arga mendadak salah tingkah. Lu gak usah ngeles ya. Kemarin lu kirim bunga ke kamar gue itu apa namanya kalau bukan godain? Omel Mona tak mau kalah. Arga menghela napas berat. Ia pun akhirnya menyerah. Jujur, sebelum gue tahu kalau lo udah punya suami, gue sempat punya niat buat deketin lo. Tapi itu kemarin ya. Kalau sekarang mungkin temenan aja udah cukup kali ya. Tutur Arga pasrah dengan senyum getir. Mona tertawa lepas mendengar kejujuran itu. Hah, serius? Ya elah bang. Terus itu mbak-mbak BA Skincare mau dikemanain? Lanjut Mona di sela-sela tawanya. Arga menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dia cuma bisa tersenyum tanpa bisa membalas apa-apa. Oke, gua rasa cukup untuk malam ini, ujar Mona tiba-tiba sambil melihat jam di pergelangan tangannya. Besok pagi lo temenin gue sarapan. Kita ketemu di warung nasi di Jalan Agus Salim, yang di depan warungnya selalu ada pengamen keroncong. Kita ketemu di sana jam 9 pagi. Gantian gue yang traktir. Besok pagi kita akan ngomongin tentang gue. Tandas Mona mutlak. Arga terhenyak. Loh, besok pagi kan gue ada acara maraton. Jawabnya cepat, mengingatkan agendanya besok kepada Mona. Besok pagi kita sarapan bareng dan kita akan ngomongin tentang gue. Jelas? Ulang Mona tegas, tidak menerima bantahan, lalu beranjak berdiri dan melangkah pergi begitu saja. Entah mengapa Arga tidak bisa menolak. Ada magnet aneh dari sifat egois Mona yang justru membuatnya tak berdaya untuk berkata tidak. Kembali, Arga dibuat bengong menatap punggung wanita itu yang perlahan menjauh. Kok ada ya cewek kayak gitu? Cantik-cantik tapi otaknya sengklek. Seenak jidatnya aja ngatur hidup orang. Gerutunya lirih, meski sudut bibirnya tak bisa menahan seulas senyum tipis. Bersambung. Klik tombol subscribe untuk kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, dan sampai jumpa lagi. If you had come sooner, maybe the story would have been different. Was this feeling wrong? If only you understood how torturous this was. You came at the wrong time. I wanted to bury all these feelings. You were the right person at the wrong time. Let our love set with the sun.